kehidupan sejati. Kehidupan sejati. Ya, kehidupan sejati. Pengertiannya adalah Tuhan mau iman yang sudah diberikan kepada kita, pengampunan dosa yang sudah diberikan kepada kita, keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan bahkan pengumuman bahwa saudara sudah mendapat grasi, dibebaskan dari hukuman, amin, itu terpelihara sampai kita benar-benar datang kepada Tuhan. Berarti ada jarak ketika kita terima Yesus, terima pengampunan, terima keselamatan, sampai penggenapannya nanti sempurna. Di antara tadi itu kita harus menjalani kehidupan yang sejati. Yang menangkap katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, karena ini poin-poin penting, maka perhatikan dengan baik. Saya sampaikan terlebih dahulu di sini bahwa dalam kehidupan sejati ini ada beberapa poin yang mau saya bagikan. Yang pertama adalah kemerdekaan yang sejati. Saya waktu itu tidak ngerti kenapa pada waktu saya berdoa untuk tema khotbah, tema Paskah tahun ini, Tuhan memberikan itu. Dan itu terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1. Tapi ketika saya dibawa Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan ini sejak tadi malam, saya kirim Pak Edi itu sebenarnya tadi pagi. Tapi saya mengirimkan yang lain itu ke Felicia dan kepada siapa satu lagi, ada 3 orang yang saya kirimi. Itu sudah saya kirimi. Tema khotbah Paskah tahun ini adalah kemerdekaan sejati. Tapi firmannya terambil dari Galatia 5 ayat 1. Nah, ini akan menjelaskan lebih lagi, ya. Kemerdekaan yang sejati. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Saya perjelas. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kehidupan bangsa, terutama bangsa Israel ketika itu, mereka hidup dan sudah diberikan kelengkapan oleh Tuhan untuk menjaga kehidupan mereka tetap sebagaimana yang akan Tuhan maksudkan untuk kehidupan bangsa pilihannya. Maka Tuhan memperlengkapi kehidupan mereka. Dalam menjalani kehidupan mereka, Tuhan memberikan kepada mereka hukum Taurat. Untuk menjaga kehidupan mereka, supaya mereka benar-benar menjadi bangsa pilihan. Bangsa yang dikuduskan oleh Tuhan, layak untuk menjadi imam. Dengar baik-baik itu. Ya. Tetapi dalam perkembangannya, bangsa Israel kemudian tidak lagi fokus kepada Allah, tapi fokus kepada Taurat. Sehingga suatu saat Tuhan Yesus mengecam mereka. Kamu beribadah hanya oleh karena aturan manusia. Ya, kamu memuji-muji Tuhan dengan mulut bibirmu, tetapi hatimu menjauh daripada Tuhan. Maka Yesus datang ini adalah dalam rangka untuk menggenapi hukum Taurat. Dengan ringkas dalam hukum Taurat, digenapinya dengan cara apa? Dia berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Caranya menggenapi seperti apa? Perhatikan baik-baik. Hukum Taurat 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan, maka orang itu pun harus dihukum mati. Tetapi Tuhan datang untuk membela mereka yang berdosa itu. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya ulang. Hukum Taurat 9 dilakukan, 1 tidak dilakukan, orang itu mati. Nah, untuk itulah Yesus datang untuk menggenapi Taurat, yaitu memikul dosa manusia. Dan dia datang untuk menderita dan mati. Ini luar biasa. Jadi kehidupan saudara dan saya ini mulai dari start kita menjalani kehidupan dalam Kristus, kita sebenarnya sedang menjalani satu kehidupan yang baru yang saya sebut sebagai kehidupan yang sejati.
betapa mahalnya nilai hidup kita ini sebenarnya. Karena tidak ada seorang pun yang benar, kata Roma pasal 3. Semuanya berdosa. Bahkan mulut mereka itu terbuka seperti kuburan. Kan begitu. Ya, kalau tidak ditebus dengan Yesus datang dalam dunia, menderita dan mati di atas kayu salib, tidak usah ngomong orang di luar. Kita yang suka ibadah ini pun, kita pun harus mati karena dosa kita. Tapi malam hari ini kembali saya akan katakan, saudara dan saya telah menerima kehidupan yang sejati. Saudara tidak mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lanjut. Jadi kemerdekaan sejati yang pertama. Dari kehidupan sejati itu kita harus mengerti tentang kemerdekaan yang sejati. Karena apa? Dikatakan dengan sangat jelas di sana, satu pertentangan antara ahli Taurat dan orang Farisi. Saya cepat baca dari ayat pasal pertama. Ya. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Amin. Dia datang untuk memerdekakan, saudara. Ya, dia datang untuk memerdekakan. Ya, dia datang untuk menanggung semua dosa dan akibat-akibat dosa. Ya, ditanggung oleh Yesus. Ini yang coba untuk kita paham. Yang dimaksud kemerdekaan sejati, poin berikutnya, kemerdekaan sejati. Ya, perhatikan. Saya ini mestinya satu kolom atau paling tidak 2 kolom, tapi untuk meringkas saja, Sabat adalah hari ketujuh Allah. Hari ketujuh Allah. Sabat itu hari ketujuh Allah. Di mana hari pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6 Allah bekerja, dan hari ke-7 Allah berhenti bekerja. Amin. Bebas dari semua beban, bebas dari semuanya. Itu hari Allah, itu perhentian Allah. Ya, tetapi itu yang disebut dengan hari merdeka sebenarnya. Saudara kalau libur kan seneng ya. Tidak ada tugas, tidak apa ya. Apalagi hamba-hamba Tuhan yang di sini hari Senin libur. Wah, merdeka. Ya, tapi karena saya banyak tugas yang lain, Senin bagi saya juga tidak bebas. Saya selalu ada tugas, tidak pernah bebas, tidak pernah berhenti. Tapi sebenarnya kalau Tuhan memberikan hari perhentian, kita mestinya juga harus berhenti dari semua kegiatan. Dan itu dibebaskan dari semua tanggung jawab kita. Nah, tetapi apa yang terjadi? Bagi ahli Taurat dan orang Farisi, Sabat dijadikannya sebagai hari yang membelenggu. Dibuatnya orang umat itu terfokus kepada Sabat itu sendiri, tapi bukan kepada Allah itu sendiri. Sampai-sampai saudara di ayat di bawahnya dikatakan di sana, bahkan bukan hanya soal makan untuk murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang sakit. Ayat 7. Ya, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu mereka berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara, fokusnya ketika Taurat, fokusnya ahli Taurat dan Farisi adalah
Sabat itu sendiri atau Taurat itu sendiri bukan pada Allah. Tapi Yesus datang untuk memerdekakan bagi mereka yang terbelenggu ini. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini tidak boleh. Tuhan tanggung semuanya dah. Ya, jadi saya ingin mengagungkan saudara, bahwa saudara yang selama ini mungkin terbelenggu ini, ada tradisi dan sebagainya. Yesus yang saudara miliki memerdekakan saudara dan saya dari semua ikatan-ikatan itu. Mari berikan tepuk tangan. Jadi saudara harus percaya bahwa saudara pun bebas dari kutuk. Amin. Bebas dari apapun yang manusia akan katakan pada saudara. Mantap. Orang mau kirimkan apa itu yang namanya apa? Santet atau apa namanya? Guna-guna apa saja. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya sebagai orang yang sudah mendapat kemerdekaan, saudara tidak akan pernah terjamah oleh kuasa kegelapan itu. Mari berikan tepuk tangan. Saya boleh bersaksi ketika dalam penginjilan sebelum saya melayani sebagai gembala, saya pernah masuk ke Kalimantan pedalaman dan saya pada waktu di Banjarmasin ditanya mau kemana dan sebagainya. Bapak kok hebat, bener. Kenapa? Biasanya kalau di sana pedalaman Pak, orang itu akan dicobai. Ya, karena mereka tidak suka kalau ada orang baru pasti siapa nggak peduli pendeta, mereka pasti akan diganggu. Ya, dan ini pernah beberapa kali di tempat lain-lain juga demikian. Di Madura juga saya pernah sendiri menghadapi mereka langsung. Ya, dan yang di Kalimantan itu apa artinya? Saya tetap ternyata melakukan, saya tetap artinya tidak sembrono, saya tetap berdoa, saya minta perlindungan Tuhan, saya percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah kota bentengku, amin. Ya, Dia jauh lebih besar daripada roh-roh dunia, amin. Dan ternyata selesai saya KKR, apa yang terjadi? Di saku saya ini penuh dengan beling, saudara tahu beling, pecahan-pecahan kaca dan apa itu namanya? Paku yang dililit dengan rambut. Ya, dengan rambut. Tuhan melindungi. Tuhan membebaskan kita dari segala apapun bentuk ancaman. Dari kuasa-kuasa gelap dan lain sebagainya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Ya, jadi kalau ahli Taurat itu membelenggu, ya, atau yang paling ahli Farisi itu terpaku kepada tatanan-tatanan. Saya katakan gereja pada hari ini pun berubah, terus mengalami pembaruan, terus mengalami pergeseran. Ketika saja fokus kita itu adalah Tuhan, maka kita akan sangat mudah untuk bisa melakukan. Kemarin Selasa, hamba Tuhan Bamak agak kaget dengan perubahan liturgi yang saya buat. Ya, karena biasanya apa? Datang, masuk, satu pujian, doa, lalu makan. Setelah makan, sambutan, pengumuman, lalu doa kelompok. Tapi begitu saya jadi ketuanya, saya rubah. Ya, begitu habis makan pagi, ya selesai doa, pujian, makan pagi, selesai masuk, itu pun jamnya saya perketat, dan kemudian langsung kita semua mendengarkan utamakan firman. Amin. Dan semua tata jam sudah ditulis, itu saya coreti semua, saya ganti nomornya, urutannya saya rubah semua. Ya, kita harus nomor satukan Yesus. Yesus yang layak disanjung tinggi. Dalam ibadah juga harus Dia yang disanjung. Apalagi dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam kehidupan sehari-hari. Yesus harus disanjung tinggi. Kembali berikan tepuk tangan. Kalau saudara tidak menempatkan Yesus sebagai yang tertinggi, yang disanjung tinggi, yang layak didengar, yang layak dituruti, yang layak, pokoknya Dia fokusnya, saudara akan terikat. Kuasa gelap akan terus berpengaruh dalam hidupmu.
hidupmu pun akan terikat begini begitu, jadi takut melangkah, imanmu pun akan iman yang bantut. Tapi di mana Yesus ditinggikan menjadi prioritas di dalam menjalani kehidupan kita, baik itu ibadah itu sendiri, pelayanan itu sendiri, dan kemudian pekerjaan, bisnis, kehidupan rumah tangga dan sebagainya, saudara akan bisa menikmati kehidupan yang sejati. Benar-benar saudara adalah orang-orang merdeka. Mari berikan kembali tepuk tangan bagi Tuhan. Bagi ahli Taurat, Sabat dijadikan sesuatu hari yang membelenggu. Ya, dan kita masih melihat ada gereja-gereja yang seperti itu. Ya, liturginya begitu tidak boleh berubah. Ya, sampai doanya pun tidak boleh berubah. Ya, tidak demikian. Bagaimana Yesus itu ditinggikan, diagungkan. Yang penting karena Yesus ternyata akhirnya melalui pasal 6 ini, di Markus ada, di Matius juga ada, maka Yesus menjadikan Sabat itu sebagai hari yang penuh berkat. Ini yang perlu dikabarkan kepada jemaat. Bukan sekedar kita terikat dengan jam ibadah, bukan kita terikat dengan tempat ibadah, bukan kita terikat dengan siapa pembicaranya. Tapi kalau saudara mau terikat, terikatlah kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Biasanya begini, ini kok begini. Ya. Kalau kita tidak sungguh merubah mindset kita, kita masih menjadi orang terbelenggu. Ya. Dan kalaupun kita harus tunduk, kalaupun kita harus terikat, kita hanya terikat hanya kepada Yesus. Saudara bisa mengerti tentang ini. Sabat saja kemudian akhirnya dia berkata apa tadi dalam pembacaannya? Dikatakan bahwa anak manusia ayat 5 adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan, dalam kehidupan ini siapa yang akan kita tinggikan? Dalam pelayanan ini apa yang akan ditinggikan? Ya, jangan sampai kalau umpamanya ini biasanya katakan si A yang melakukan begini, bertahun-tahun si A. Lalu katakan berubah, harus berubah. Lalu B, ya sesungguhnya tidak ada masalah kalau Yesus yang ditinggikan. Tapi kalau kemudian sudah mulai ada kepentingan pribadi, maka itu misalnya akan timbul gejolak. Dari situ akan nampak. Bahkan saya ngomong sama pengurus, biasanya bertahun-tahun kalau di Bamak itu yang ngasih sambutan selalu ketua umum. Saya katakan tidak. Nanti bisa jadi saya tidak datang, saya percayakan kepada ketua 1, atau ketua 2, atau ketua 3, atau ketua 4. Atau proyek apa pada bulan itu yang akan dilakukan oleh Bamak, ya ketua yang membidangi, yang harus mimpin, memberi pengumuman, memberi arahan dan sebagainya atau sambutan. Kenapa harus ketua umum? Di gereja ini pun sebenarnya saya mau dari lama, beberapa tahun yang lalu. Saya angkat penatua, saya angkat ini, ayo sekarang lagi saya galakkan ini koordinator yang harus muncul. Saya minta, mumpung ingat, tolong yang bagian Marta itu menyebutkan sekali lagi siapa koordinator ibadah di tempat ini. Karena saya sedang menggalakkan, saya sedang membawa mereka untuk in charge, untuk mereka lebih. Ya, yang namanya katakanlah kalau sepak bola itu kan kapten di lapangan. Ya, jadi dia yang ingin saya. Makanya memang lebih baik sebenarnya seorang koordinator itu kalau pejabat gereja sebenarnya. Tapi saya doakan semua yang hari-hari ini sudah jadi koordinator. Sedapat mungkin yang koordinator belum jadi pejabat, waktu dekat mereka sudah mau menyerahkan sepenuhnya untuk jadi pejabat. Kok kademen? Ya. Pak Indra saja kan ada aturan di GP itu 4 tahun. Pak Indra aja PDP sekarang dia langsung siap jadi PDT kok. Ya.
Serah apa Pak? Serah apa. Saya mau berhenti kerja. Saya sepenuhnya untuk Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ya. Karena di gereja Betel Indonesia itu sangat mungkin munculnya pendeta kejadian. Bukan pendeta keluaran. Ya, sangat mungkin. Saya menangkap bagian ini, katakan amin, dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, lanjut. Nah, saudara belum sampai di bagian 2, masih di kemerdekaan sejati. Nah, Yesus menjadikan Sabat ini sebagai hari yang penuh berkat. Jadi bukan kita terikat pada tempat ibadah, bukan menjadi terikat oleh karena pembicaranya atau apa dan sebagainya, tetapi menyadari bahwa Sabat yang Tuhan sediakan itulah Sabat yang bisa memerdekakan kita dari sakit penyakit, dari beban persoalan, dari hutang-hutang apapun. Kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Yesus, tidak ada yang mustahil. Di setiap hari Sabat, setiap hari Minggu terjadi mukjizat. Amin. Ya. Jadi siapapun dimanapun seperti di tempat ini atau di Angkatan Laut atau di SD, siapapun yang khotbah, kalau kita datang, saya cari Yesus. Saya datang untuk menerima kemerdekaan itu. Amin. Sejarah gereja sudah menetapkan ketika hari kebangkitan itulah yang dipakai untuk kita memulainya ibadah seperti ini. Ibadah raya itu dimulainya dari sejak kebangkitan. Wow. Ya. Kalau ini yang ada dalam hati kita, pengertian ini yang ada, pengertian yang benar memberikan pada kita menghasilkan sikap yang benar. Kalau ini yang ada pada kita, saya terlalu percaya seberapa besar, seberapa banyak persoalan yang sudah hadapi. Saudara menghormati hari Sabat untuk datang, karena hari Sabat oleh Yesus sudah dijadikan hari yang penuh berkat. Saya percaya setiap hari Minggu, setiap hari Sabat kita diberkati dengan berkat yang baru. Dan tadi sudah saya singgung bahwa kasih itu menggenapkan hukum Taurat. Ya, jadi yang dimaksud kemerdekaan sejati itu kita dimerdekakan oleh kasih itu. Tidak ada satu pilihan, tidak ada satu alasan lain. Yesus datang tidak ada alasan lain. Saya mau menyelamatkan Kota Malang, katakan. Ya, saya mau menyelamatkan sebab di Malang itu ada saudaraku. Loh, enggak. Ya. Tapi semua itu dia lakukan hanya satu alasannya. Sebagaimana Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah putra yang tunggal, agar barang siapa yang percaya tidak lebih binasa, melainkan berhidup yang kekal. Hanya kasih alasannya. Tangkap, ini saya ulang-ulang. Kasih alasannya. Karena ini intinya adalah kehidupan yang sejati. Maka itu sesungguhnya juga harus terempartasikan kepada kita. Kita harus menjalani dalam segala perkara. Apakah kita datang ke pekerjaan, datang berbisnis, datang ke siapa saja, tetangga, orang mati. Ya, kita memberi dan sebagainya. Dasar kita pun kalau kita mau mendapatkan kehidupan yang sejati, tidak ada alasan lain, dasar yang lain, kecuali karena kasih. Yang mengerti katakan amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Lanjut sekarang yang kedua dari pasal ke-6 apa? Yaitu murid sejati. Saya baca cepat firman Tuhan itu. Ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfius dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Poinnya adalah
murid yang sejati, kembalikan bahwa Yesus sendiri yang memilih. Sama dengan konsep ketika kita dipilih untuk jadi percaya. Dia yang pilih kita, bukan kita yang milih dia. Ketika kita diangkat jadi anak, dia yang pilih kita, bukan kita yang pilih dia. Berurutan berikutnya, untuk dijadikannya kita murid, dia juga yang milih kita, bukan kita yang nyerondol untuk jadi murid. Yang mengerti kata amin. Perhatikan ini penting. Siapa itu murid sejati? Yang menghargai pemilihan Tuhan, yang menghormati akan penetapan Tuhan, bahwa saudara dan saya semua adalah murid-murid Yesus. Amin. Dalam amanat agung tidak diperintahkan seperti ini. Pergilah ke segala penjuru dunia dan jadikanlah mereka orang yang percaya kepadaku. Jadikan mereka semua pengikutku. Tapi jadikanlah apa mereka? Muridku. Jadi penjenengan semua yang ada di tempat ini, penjenengan semua saudara, Tuhan telah memilih saudara dan saya untuk jadi murid. Ya, ini yang harus penting. Siapa? Kalau kita mau mendapati kehidupan yang sejati, bagian yang pertama, rasakan nikmati kemerdekaan yang sejati itu. Ya, kita sudah dibebaskan dari dosa. Jangan lagi berbuat dosa. Manfaatkan kemerdekaan itu untuk kita bangun, untuk kita bangkit dari antara orang mati. Jangan lagi bebal, tapi menjadi orang yang arif. Jangan lagi kita bodoh, tapi jadilah sebagai orang yang bijak. Ya. Yang kedua, untuk memperoleh kehidupan yang sejati, jadikan diri saudara, mantapkan diri saudara, turuti apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk saudara, nyatakan bahwa saudara semua ini adalah murid. Kalau memang jadi mendapat kehidupan sejati, kekristenan bukan sekedar pengikutan, tapi pemuridan. Kalau memang kita akan mau mendapatkan Kristen yang sejati, menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Ya, masa kita mau kalah sama booth yang sebenarnya? Ya. Masa kata sebenarnya dipakai untuk booth? Saudara, iklan itu yang apa? Belalang sama apa? Iya, walang. Saya nyoroti kata sebenarnya. Aduh. Begitu mudahnya untuk membuktikan barang yang sebenarnya dengan barang yang palsu. Saya ingin mengatakan pada saudara, sebenarnya yang patut menggunakan kata sebenarnya, sejatinya, itu adalah nomor satu adalah kita-kita ini yang mengikut Yesus. Oh, saudara dan saya bukan yang palsu, bukan sekedar ikut-ikutan. Tapi saudara adalah orang-orang yang benar-benar mempercayakan hidup ini hanya untuk Yesus. Dan saudara dan sayalah yang sungguh-sungguh siap dan sedang menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Karena saudara dan saya siap untuk jadi murid dan siap untuk dimuridkan. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita Yesus. Dianggapnya kekristenan itu cuma ibadah gini, nggak ada ikatan. Bukan. Kata murid saja dipakai dengan kata disciple, disiplin. Karena Yesus hanya kepada muridnya mengajar, mempercayakan rahasia kerajaan. Hanya kepada murid. Ini yang berulang-ulang. Mengapa saya tidak ngerti? Karena saudara hanya menempatkan diri saudara sebagai orang percaya. Saudara hanya menempatkan diri sebagai pengikut Kristus. Tapi ketika saja mindset saudara, hati saudara, iman saudara berkata, aku murid Yesus. Setiap firman yang diberitakan saudara dengar, saudara pasti mengerti. Mari kembali berikan tepuk tangan. Benar saudara, ini spirit, ini roh soalnya. Enggak, saya cuma pura-pura aja kok, saya enggak melok-melok. Ya sudah, ya, saya enggak melok-melok. Saya cuma pengikut aja. Contoh mamanya baptisan.
Loh waktu itu kenapa? Tanggal sekian-sekian katanya baptis. Iya Pak, sudah baptis Pak. Tapi waktu itu saya melok-melokan aja Pak. Ya, karena teman saya nganter teman untuk baptis. Tak pikir kok enak ya waktu dari pagi saya belum mandi, kok itu mandi. Ya malah dimandikan lagi ya sudah mandi. Nggak ada dampak apa-apa saudara. Ini soal baptisan loh ya. Kalau saudara masuk ke dalam air tanpa istilahnya niat, nggak ada nama itu, nggak ada satu keputusan yang benar, oleh karena saudara bertobat, lalu menerima meterai baptisan, hidupmu tidak akan pernah mengalami perubahan. Tapi ketika saudara masuk ke dalam air, menggenapi firman Allah, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saya percaya keluar dari air, Roh Kudus turun, mengubah kehidupan saudara. Amin. Demikian juga pengertian untuk murid. Jadi ketika saudara sekarang datang berjemaat, datang beribadah, saya ini murid Tuhan. Saudara akan mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ini yang coba ingin saya, karena dari ayat tema tahunan itu kan ada ayat mengatakan, bangunlah kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Jadi sepanjang tahun 2013 saya akan gurak-gurak. Saya akan terus bunyikan kentongan supaya bangun. Sekalipun saya tahu saudara bangun, sudah mandi, sudah makan malah. Tapi yang saya ingin bangunkan adalah roh. Yang mengerti katakan amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Saya kejar-kejaran dengan Tuhan, dengan saya menulis ini. Ya, karena sedikit terganggu, saya pagi setelah doa, saya sebenarnya hanya ingin, kalau televisi saya buka, selalu saya cari berita. Hanya itu sebenarnya, hanya ingin tahu perkembangan negara ini seperti apa kan gitu. Ya, tadi malam, saya begitu sudah nulis ini, mentok saya mandi, saya istirahat saya. Ya, lalu saya mulai wah golek sih jenis remote itu ora ketemu. Kan remote-nya 2. Ya itu kan karena Yes TV, Yes Television. Wah, ternyata rupanya kan kemarin Senin malam itu anak putu ditunggu. Waduh. Wah, karuan sudah yang namanya anak putu datang itu sudah kayak kapal pecah. Ya, rupanya saya ingat, oh itu gegeran si Mbak Yu Karadi itu. Karena akhirnya apa? Yang nomor 2 ngalah, dia di rumah lama, nonton sendirian di sana. Jadi sampai hari ini belum ketemu itu remote. Jadi artinya apa? Saya lalu duda-duda di bawah kursi, di mana semua kolong-kolong, laci-laci, bau kai, orang ketemu. Jadi saya pikir, waduh kehilangan waktu saya. Udah, tak tinggal lagi, masuk kamar lagi, mulai baca lagi, renungkan lagi, ngetik lagi. Ya. Karena yang dikasih Tuhan, saya cerita begini, karena saya serius mengejar Tuhan, untuk mendapatkan hikmatnya, saya bagikan buat saudara, supaya kita semua mengalami bertumbuh bersama ke arah Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Lanjut, kembali. Ya, karena hanya kepada murid Tuhan akan mengajar. Saya perhatikan kalau seperti yang dikatakan pada Matius pasal 4 itu, sampai masuk ke 5, ketika dia dikerubung oleh banyak orang, lalu dia tinggalkan mereka semua yang orang banyak itu, lalu dia naik ke atas bukit. Coba Matius 5 ayat 1. Dia langsung naik ke atas bukit dan kemudian hanya muridnya saja yang diizinkan datang mendekat kepada Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah apa? Spesial. Jumlahnya memang gak banyak. Dan Tuhan memberikan rahasia-rahasia itu. Ya, memberikan. Pasal 4-nya ayat terakhir bisa sebelum ini, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Selama saudara menempatkan diri sebagai pengikut, pengkagum, fans, saudara nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dalam spirit saudara, aku ini murid Tuhan. Aku siap untuk didisiplin, aku siap untuk dimuridkan, aku siap untuk menerima rahasia kerajaan. Saya berani memberikan jaminan
saudara akan menerima setiap kebenaran firman Allah dengan benar. Pengertian-pengertian yang dari surga akan diberikan pada saudara. Ya, yang mengikuti dia, ya, mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Judea, dari seberang Yordan. Lanjut ayat pasal 5-nya apa dikatakan? Pasal 5 dari ayat 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, ditinggal sama dia. Lalu naik ke atas bukit dan setelah itu ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Dan setelah itu ayat berikutnya apa? Dia mulai mengajar. Ayat 2. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Ada satu hubungan yang lebih intim, lebih dekat. Ya, ini yang saya ingin ajak kita. Ya, saya ajak kita. Kembali pada PowerPoint. Itu pasti mendengarkan pengajaran gurunya. Pasti. Ya, karena itu lingkupnya terbatas. Apalagi yang kebutuhan khusus itu. Kalau di Amerika kebutuhan khusus itu ya 5 yang diajar, gurunya 10. 1 mendampingi, 1 ngajar. Coba sampai seperti itu. Ya, kalau sini masih terbalik mungkin kira-kira. Malah sudah 1-1. 5 murid, 5 guru. Ya. Jadi murid mendengarkan. Jadi kalau kita memang mau masuk kepada kehidupan yang sejati, setelah kita menerima kemerdekaan yang sejati, maka kita harus menempatkan diri kita sebagai murid. Murid yang mau diajar pengajaran oleh guru. Dan murid pasti akan mempertajam pendengarannya. Ya, saya punya teman kalau di SMA dulu, SMA saya di Wijaya Kusuma tapi bagian sore, bagian buaan sih nggak diterima-terima pagi itu. Ya. Itu setiap kali pindah ruangan karena memang nggak punya ruangan sendiri. Dulu akan diberikan yang di jalan Kalianyar itu, yang dulu dipakai oleh Perki zaman itu, tapi akhirnya digabung ke Wijaya Kusuma. Jadi kelasnya pindah-pindah terus. Saya enggak ngerti, teman-teman juga enggak ngerti. Kalau teman itu selalu begitu pindah tuh langsung di depan sendiri. Kok ya oh gitu, pikiran kita gitu. Tapi ternyata dia punya masalah soal lah aku nek nang mburi gak krungu gitu. Jadi dia memang datang untuk dengar pengajaran. Tidak kemudian menyerah, ya wes lah, Tuhan ngasih saya kuping budek ya wes. Salah sopo. Ada usaha maksud saya, oleh karena pendengarannya kan firman Tuhan Yesaya mengatakan begitu. Seorang murid itu dipertajam pendengarannya dan juga dipertajam lidahnya. Lidah seorang murid dan telinga seorang seorang murid itu pasti dia ini akan mempraktekkan ajaran gurunya. Pasti itu dia sangat menghargai semua pengajarannya. Dan dia akan berupaya untuk melakukan itu. Bukan saja dalam perkataan tapi lebih-lebih dalam tindakan. Ya, dalam tindakan. Pasti kita diajar apa, mungkin membuat apa atau dapat pelajaran apa dan sebagainya. Itu pasti dia berusaha. Ya, sekolah-sekolah yang bagus kalau itu di situ diajarkan tentang kimia dan sebagainya, pasti sekolah itu juga punya lab toh. Nah, dia akan mempraktekkan apa yang diajarkan guru. Ya. Jadi ada kemauan, ada kerinduan, ada tindakan. Itu murid. Kalau pengikut, loh aku lah cuma penggembira. Nek iso yo melok, nek ndak iso yo ndak. Ya. Kalau penggembira nggak akan lakukan. Tapi kalau dia memang kader istilahnya, kader, ya, pasti ada sesuatu yang lebih dibanding dengan yang lain. Lebih lagi, seorang murid sejati itulah seorang murid yang siap diutus kemana saja, kapan saja. Ya, saya mendengar ada Hagai di sini, betul. Tapi saya mendengar juga
bahwa tidak semuanya ikut sampai selesai, betul? Itu bukan murid yang merotol-merotol itu. Nanti saya pengen tahu nama-namanya. Ya. Artinya yang datang saja, yang enggak usah, yang enggak datang, yang merotol enggak usah. Tapi saya ingin tahu yang selesai, sampai selesai. Ya. Saya sendiri membiasakan, saya katakan ini lagi, tolong jangan dicatat sebagai gaya. Saya seringkali jadi panitia ini. Tapi ketika itu waktunya pemberitaan firman Allah, saya duduk. Saya enggak bawa tas saya. Kemarin pada waktu ibadah, saya mengundang pendeta dari GKI. Ya saya buka Alkitab, saya juga buka catatan. Ya. Ini penting sudah, kita ini punya terbatas. Saya ini aja nginget nama aja sudah kadang-kadang, aduh sopo ya. Ya Bu Sudi itu seringkali gitu. Wah gayeng saya ngomongin, ketemu di jalan, ketemu di airport, gue ayang ini. Setelah pulangnya pergi, aku ngerti. Bapak enggak tahu tuh, kok ngerti gue. Ya kok gayeng men kok mbok ya tekon katanya. Mbok ditakokke kowe iki sapa? Anda ini siapa? Ayo anu malah ngetok-ngetok ya ngono. Ngetok-ngetok nek wis S2. Kalau kita dengarkan begini ya, enggak untung ini nanti boleh aja ini dicatat atau di apa. Tapi kalau saya itu murid. Amin. Nggak mungkin saudara sebagai murid kemudian datang tuh. Guru jek suwe nih laupo. Murid itu selalu bawa buku, selalu bawa pensil paling tidak. Ya. Bawa sabak, saudara tahu sabak. Lei. Ya, nggawa grip. Ya. Wah kalau zaman dulu saya sekolah rakyat, keluar dulu, ya, cari batu diasah. Biasa gripnya untuk nulis. Ya, terus lanjut lang. Siap diutus. Ini mentalitas, ini kriteria seorang murid. Siap diutus. Yang berikut adalah dan murid itu juga suka bersekutu. Kemana Yesus ada, di situ murid ada. Pengikut belum tentu. Kalau tidak ada kepentingan tidak akan ngikuti. Tapi dibutuhkan tidak dibutuhkan, dia selalu ada pada ring yang pertama. Ya, ada pada ring pertama. Itu murid. Ya, itu murid. Nah, yang ketiga. Untuk unsur kehidupan sejati, pertama, kemerdekaan sejati harus kita nikmati. Yang kedua, kita harus jadi murid sejati. Yang ketiga, kita harus tahu nilai-nilai kehidupan sejati. Kita harus tahu. Ya, saya mulai coba baca beberapa ayat dari mulai pas ayat 20. Ya, ayat 20. Dan setelah itu Yesus mengajar mulai tidak cuma mengajar tapi juga menyembuhkan, itu ayat 17 sampai 19. Sekarang 20 itu yang sudah ada di Injil yang lain. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin. Ya, perhatikan ini, setiap saudara mestinya harus baca ini dan mulai, apakah aku wis praktek ini ya? Untuk memperoleh status hidup yang sejati. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Ya, ini bukan saja pengertiannya, mau diberi pengertian miskin jasmani, silahkan. Lebih mengutamakan yang rohani. Tapi sebenarnya juga punya pengertian miskin yang selalu membutuhkan, yang selalu lapar. Berbahagialah kamu, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ini nilai-nilai kehidupan yang harus kita miliki dan harus kita jalani. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu karena anak manusia orang membenci kamu. Tenang aja. Ya, tenang aja. Yesus juga pun dibenci. Jadi kalau saudara dibenci berarti di dalam diri saudara ada tanda-tanda Yesus.
Ya, tenang, jangan saudara panik. Ya, jangan saudara kemudian undur, bahkan mungkin menyelimuti atau melingkupi saudara untuk supaya orang tidak tahu bahwa saudara adalah pengikut atau muridnya Yesus. Tidak. Terang tidak boleh ditaruh di bawah gantang. Harus ditaruh di atas kaki Dian. Supaya saudara dapat terang, orang sekeliling pun dapat terang. Amin. Berbahagia kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ya, ini ya intinya jadi kembalikan pada PowerPoint bahwa nilai-nilai ini harus kita pahami. Ya, kalau saya meringkasnya itu ada 7 nilai kehidupan, nanti saudara di rumah bisa baca apa saja dari 7 nilai kehidupan itu mana saja yang sudah saudara alami dan terus saudara jalani. Ini penting. Sekali lagi kekristenan bukan hanya saudara punya Alkitab, saudara punya kalung salib, saudara beribadah, bukan. Tapi menjalani kehidupan sebagai seorang murid Yesus. Amin. Ya, dari 7 ini. Jadi karena apa? Murid bukan saja memiliki pengertian, tapi memiliki sebagai hidup, melainkan hidup sebagai apa? Teladan. Murid menerima pengajaran yang esensi tentang nilai kehidupan. Hidup dalam nilai-nilai kerajaan. Kalau kita hidup dalam nilai kerajaan, kita menghadirkan atmosfer kerajaan surga dalam lingkungan. Mengapa kita jadi menghadirkan kerajaan itu bukan hanya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tidak cukup. Tetapi ketika saudara menjalani dan menjalani hidup dalam nilai-nilai kehidupan, paling tidak ada 7 nilai kehidupan itu, saya juga berani memberikan jaminan. Atmosfer kerajaan surga turun dalam rumah tangga saudara, turun menguasai kehidupan saudara. Berikan tepuk tangan, haleluya. Ini waktunya. Mau kapan lagi? Ya, mau kapan lagi? Jadi yang namanya kekristenan jangan awalnya jangan diprioritaskan. Jadi orang Kristen itu lalu nomor satunya berkat. Salah. Bukan terakhir, dari sejak saya mengenal Kristus. Saya mendapat pengajaran bahwa kekristenan itu ikut Kristus. Kristus adalah mau ikut pikul salib, mau ikut menderita. Ya. Nah, dalam penderitaan itulah kita mempunyai kesempatan. Ya, mempunyai kesempatan untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan. Lanjut. Setelah nilai kehidupan itu ada pada kita, ya, saudara nanti baca ya di rumah tentang 7 nilai kehidupan itu tadi. Ya, lalu kemudian apa? Kita juga harus membuktikan bahwa kasih kita itu adalah kasih yang sejati, yang dimotivasi dan didasari oleh hati yang tulus dalam segala perkara. Jadi yang keempat, kehidupan yang sejati, kalau saya ulangi lagi, kemerdekaan sejati. Yang kedua tadi apa? Murid yang sejati. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai kehidupan yang esensi. Dan yang keempat adalah memiliki hidup dalam kasih yang sejati. Yesus memiliki musuh. Saya baca ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu,
perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Maka intinya kembali pada PowerPoint, harus kita miliki yang disebut kasih sejati itu apa? Yesus punya musuh. Demikian juga setiap orang yang percaya kepadanya sebagai murid, kita pun pengikut juga akan menghadapi musuh. Dan ini kesempatan untuk mempraktekkan saudara dan saya memiliki kasih yang bukan eros, kasih yang bukan filios, kasih yang bukan datang dari dunia, tapi kasih yang datang dari Yesus. Justru musuh kita doakan, kita berkati, kita ampuni. Tidak mudah, tapi ini harus. Amin. Ya. Dan kita harus menyikapinya dengan sikap yang seperti Yesus. Saudara, kita tidak perlu kaget lah. Sebab antara terang dan gelap itu memang tidak akan pernah bisa ketemu. Amin. Ya. Tapi sekarang yang penting adalah bukan soal besarnya masalah, bukan soal banyaknya masalah, bukan seringnya ada masalah, tapi yang terpenting adalah bukan siapa yang berbuat salah, tapi yang terpenting bagaimana kita menghadapinya, bagaimana kita menyikapinya. Yang setuju katakan amin dan berikan tepuk tangan. Maka kita harus tetap mendoakan, mengampuni, berbuat baik. Itu yang disebut sebagai murah hati. Ayat 27, 28 di situ dikatakan dengan sangat jelas. Supaya kita tetap mengasihi, berbuat baik kepada mereka. Dan mintakan berkat atas mereka. Ya, yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang-orang yang mencaci kamu. Seperti Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini kasih yang sejati. Ya, kasih yang sejati. Baik, lanjut. Mungkin masih ada tambahan penjelasan tentang kasih sejati. Cepat saja, tidak membalas kejahatan-kejahatan, kita semua tahu. Yang terpenting lagi adalah tadi, kalau kamu diminta jubah, berikan juga bajumu. Kalau kamu diajak jalan 1 mil, ajak dia jalan 2 mil. Ya, kalau dia ngajak kita naik angkot, ajak dia naik bis. Kalau dia minta 1 mangkok, berikan 2 mangkok, itu kira-kira. Tapi maksud saya, poinnya adalah melepaskan hak kita. Melepaskan hak. Kasih yang sejati, di dalamnya itu ada unsur melepaskan hak. Amin. Melepaskan hak. Dan penting lagi adalah memberi untuk memberkati. Karena di situ dikatakan kalau sampai ada orang mengambil barangmu atau pinjam padamu, jangan diminta. Tak percaya, ini hukum kehidupan. Ya, saya sudah mempraktekkan. Sekarang giliran saudara. Kan itu katanya Deddy Mesbar. Ya, saya sudah menggunakannya, enzim. Ya. Sekarang giliran saudara. Benar saudara, saya mencoba, saya melakukan. Orang pinjam dan sebagainya, saya tidak akan tambah miskin dengan uang yang dia bawa. Tapi justru saya akan bertambah diberkaya Tuhan. Amin. Saya praktikkan. Dan itu jumlah-jumlah yang tidak sedikit. Tidak sedikit. Ya. Jadi coba, itu firman Tuhan soalnya. Ya. Jadi ayat yang ke-30 itu apa dikatakan apa di situ? 30, yaitu berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Tenang ya. Ya. Tapi kan ternyata enggak banyak ya yang melakukan ini. Malah ngambil pengacara. Ya. Uang yang dibawa 10 juta, manggil pengacara, bayari 15 juta.
Kalau saudara bebaskan 10 juta, saudara pasti akan dapat 100 juta. Itu minimal. Ya, minimal. Ya. Jadi melepaskan itu, memberi itu untuk memberkati, bukan memberi untuk cari pujian, memberi untuk supaya apa? Enggak, memang untuk memberkati. Jadi nggak ada motivasi yang lain. Kasih juga sejati itu tidak akan pernah menghakimi. Jangan salah ya, tidak menghakimi itu bukan berarti tidak pernah kita menegur, tidak pernah kita menyatakan kesalahannya, tidak. Ya, beda ya, beda. Ya, kalau seorang bapak negur anak, ya, atasan menegur bapak itu kan bukan berarti dalam rangka menghakimi. Aku tidak menghakimi, lagi dia begini, jarno, biarkan aja. Oh, mau nyemplung ya di jarno. Bukan, jangan keliru. Ya, karena di sana di ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan pula dihakimi. Nah, setelah kasih yang sejati ini dipraktekkan di bagian yang keempat ini, maka mulai terjadi saudara sesuatu yang datang di luar dugaan. Yaitu ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini pun berlaku untuk berkat-berkat jasmani. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya. Mulai sudah, kalau sudah yang pertama tadi kemerdekaan sejati, murid yang sejati, lalu nilai-nilai kehidupan sejati, lalu mulai kasih yang sejati, mulai. Memang mungkin berapa elemennya di dalam, tapi mulai lepaskan, mulai lakukan. Mulai belajar melepaskan hak, mulai belajar untuk mengampuni, mulai. Dari situ mulai akan muncul bagaimana Tuhan akan mencurahkan berkat yang tidak hanya sekedar apa yang kita butuhkan, tapi dicurahkan, digoncang, dan dipadatkan, melimpah keluar. Tuhan Yesus memang luar biasa. Suka memberi, berbuat baik, menuntun orang dalam kebenaran. Hidup yang baik adalah hidup dalam kasih sejati. Pengertian hidup yang baik itu ketika dalam tatarannya, dalam ukurannya, dalam perjalanannya, dalam keberadaannya adalah ketika kita hidup dalam kasih yang sejati. Maka katakan akhirnya adalah pohon yang baik berbuah baik, hidup dalam berkat Tuhan. Kalau sudah pohon ini baik, saudara, tidak mungkin buahnya tidak baik. Jasmani, rohani, pasti dicurahkan yang terbaik dari Tuhan. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Ya, jadi itu yang pasti akan saudara dan saya alami. Ya, jadi jangan meragukan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan meragukan. Ayat 43 sampai 45 itu jelas sudah ya, pohon dan buahnya. Jadi kalau kita sudah urutannya seperti itu, urutannya. Setelah itu jadilah ini pohon yang sehat, jadilah ini pohon yang baik. Maka pohon yang sehat, pohon yang baik pasti akan berbuah sehat, pasti akan berbuah baik. Akhirnya ketaatan yang sejati, ini yang terakhir, yang kelima. Dari kehidupan yang sejati, 1, 2, 3, 4, terakhir adalah ketaatan yang sejati. Ketaatan dimulai dari suka mendengarkan firman Tuhan sampai kepada tindakan. Ya, sampai kepada tindakan. Itu saya rujuk kepada 1 Tesalonika 2 ayat 13, agak sedikit mungkin saya tidak mengatakan jadilah pelaku firman, bukan. Bukan hanya itu, tapi ketika saudara mendengar dan melakukan, maka ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan itu bukan saudara, tapi Dia yang ada di dalam kita. Firman yang ada di dalam kita bekerja dalam kuasanya. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Ayatnya berbunyi begini, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia.
Perhatikan, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Firman didengar, tidak dilakukan, tidak ada sesuatu kuasa yang bekerja di dalam kita. Tidak ada. Ya cuma begitu aja. Jemaat ya begitu aja, hamba Tuhan ya begitu saja. Tidak ada sesuatu yang heran. Tidak ada sesuatu yang apa namanya, yang namanya tangan tidak terlihat itu. Invisible hand. Ada sesuatu yang tidak kita mengerti itu terjadi. Tapi kalau kita dengar ini firman Allah ini dan kita lakukan, kuasa bekerja di dalam kita. Amin. Ya, baik. Dan akhirnya juga apa dikatakan dalam ayat yang ketaatan membawa kita kepada pengakuan Tuhan atas kita. Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ketaatan yang sejati adalah ketika kita mendengar firman dan melakukannya. Ketika kita melakukannya, kita akan diakui sebagai anak. Kita memberi pengakuan Tuhan. Ya, Tuhan, ya, dan Tuhan itu bisa menerima pengakuan kita itu. Ya, Tuhan bisa mempercayai apa yang kita katakan itu. Ya, Tuhan bisa menerima, Tuhan bisa merestui atau meneguhkan tentang hal itu. Ya, jadi ini sangat penting. Kalau kita tidak melakukan, kita mengaku Yesus, Engkaulah Tuhanku. Dari mulan. Ya. Karena ayat 46 dari Lukas 6 mengatakan apa? Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ini masalahnya. Jadi jangan-jangan kita selama ini Tuhan kok meneng itu. Tuhan gak krungu tanya apa sih? Ya, ternyata buletisasinya di sini. Ternyata kita manggil Tuhan itu Tuhan tidak noleh loh. Wah, siapa kamu? Kan juga gitu Matius 7 ya. Siapa kamu? Kamu semua nyala kamu. Kamu semua pembuat kejahatan. Tapi ketika saudara mendengar firman dan melakukan, saudara masih tuh. Masih tuh. Belum selesai. Tuhan langsung ya onopo. Ya, bahkan saudara mungkin tidak genap, tidak lengkap Tuhan, tapi saudara, ya saudara muda sekarang, Hanan, ya yang luar biasa, diakui, yang mengerti katakan amin. Boleh tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Selesaikan, akhirnya kembali ke PowerPoint. Membawa kita memiliki kehidupan iman yang kokoh karena apa? Siapa yang melakukan itu dasar. Siapa yang melakukan kita akan seperti bangun rumah di atas batu. Ya, di atas batu. Ya, bahwa kita dengan kehidupan iman, harap dan kasih yang kokoh. Yang kokoh. Dan kita akan hidup dalam keperkasaan Tuhan. Masalah boleh ada. Ya, tetapi saudara tetap diluputkan, tetap teguh berdiri. Ya, tetap kita mengibarkan panji kemenangan. Yesus kita luar biasa. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita Yesus. Ya. Jadi sekali lagi kalau diulang, Tuhan mengendaki kita untuk hidup dalam kehidupan yang sejati. Tadi ada 5 unsur di dalamnya. Ya, diulang, 1, kemerdekaan sejati. Jalani, nikmati kebenaran sejati. Amin. Yang kedua apa? Jadilah murid yang sejati. Yang ketiga, nilai-nilai kehidupan yang sejati. Kita tangkap, kita jalani. Dan kemudian yang keempat, kasih yang sejati. Dan terakhir, ketaatan sejati. Niscaya luar biasa, Yesus semakin disanjung tinggi. Mari, tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan berdoa.